Silakan duduk, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, saya mau pasang alat kontrasepsi Bu. Oke, baik Bu. Untuk itu perkenalkan, nama saya Widanteti. Saya bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Nama saya Ira Bu, Ira. Umur berapa tahun, Bu? 22 tahun, Pekerjaan Ibu apa? sebagai ibu rumah tangga Bu. Ya, kalau begitu, sebelumnya Ibu sudah melakukan KB belum? Belum Ibu. Oh, belum. Kalau begitu, ini KB Ibu anak keberapa, Bu? Ini anak pertama Bu. Oh, anak pertama. Baik Bu, di sini saya akan membantu Ibu untuk mendapatkan informasi yang tepat, memilih dan menggunakan metode KB dan mengatasi jika Ibu ada keluhan pada kesehatan Ibu. Maaf Bu, jika nanti ada yang mau ditanyakan setelah saya dijelaskan, Ibu tanyakan saja ya pada saya. Iya baik Ibu. Maaf Bu, sebelumnya apakah Ibu menginginkan jarak kehamilan atau cukup jauh antara anak pertama sama anak kedua? Iya Ibu. Baik Bu, di sini ada beberapa metode ya Bu. Jadi pertama ada metode jangka panjang. Metode panjang itu ada AKDR atau IUD dan implan. Jangka waktu AKDR itu 8 tahun, sedangkan buat implan itu 5 tahun. Nah, kalau buat kontrasepsi mantap itu bisa seumur hidup atau sudah permanen. Jadi Ibu bisa dilepas kapan saja dan dilepas, tapi sangat sulit dan beresiko ya Bu untuk kontrasepsi mantap itu. Iya. Kemudian ada pil suntik, ini ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Kemudian ada kondom dan mal kondom, dapat melindungi dari kehamilan dan infeksi menular seksual. Ada di sini metode ilmiah, ada KB kalender, suhu basal dan lendir serviks. Kalau metode kalender itu dilarang berhubungan seksual di masa subur. Kalau suhu basal itu dilakukan pemantauan suhu setiap hari, berhubungan seksual dapat dilakukan 3-4 hari setelah suhu basal naik. Dan lendir serviks bisa dilihat dari perubahan warna dan tekstur lendir serviks itu sendiri. Baik Bu, sudah saya jelaskan barusan. Apakah ada gambaran untuk menggunakan alat kontrasepsi yang mana? Ada Ibu. Ya, nah saran saya itu sebaiknya Ibu menggunakan AKDR ya, karena jangka waktunya lama. Selain itu, Ibu mau melepas sebelum waktunya bisa Bu. Misalnya Ibu melepas 3-5 tahun. Pemakaian itu juga sudah bisa dilepas Bu. Baik Bu, saya mau pakai AKDR saja ya Bu. Ya, boleh Bu, tapi suami Ibu sudah tahu Ibu menggunakan AKDR? Belum Ibu, tapi suami saya sudah tahu saya mau ber-KB, tapi Iya. belum tahu suami saya bahwa saya mau ber-KB Bu. Ya, kalau begitu Ibu harus berdiskusi terlebih dahulu kepada suami Ibu ya. Ya Bu. Baik Bu, untuk kunjungan saat ini saya lebih dapat memberikan informasi dari metode dulu. Untuk kunjungan selanjutnya Ibu boleh ke sini lagi setelah suami Ibu mengetahui ya, setelah berdiskusi. Ya Ibu. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Ibu, sudah cukup jelas. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, silahkan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ada Ibu, saya mau pasang alat kontrasepsi Bu. Sebelumnya Ibu sudah menggunakan KB? Sudah Bu. Sudah. Kontrasepsi apa Bu? IUD Ibu. IUD. Maaf Ibu, pas waktu Ibu memakai IUD ada keluhan tidak Bu? Ada Ibu, jadi karena suami saya merasa tidak nyaman kalau saat melakukan hubungan seksual Bu. Ya baik Bu, jadi Ibu mau ganti alat kontrasepsi ya gitu? Iya Ibu. Ya, mau pakai yang mana Bu? Di sini ada yang suntik KB 1 bulan dan 3 bulan. Ada pil KB juga Bu. Saran saya Ibu bisa menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Jadi tidak usah minum obat setiap hari atau pil KB. Kemungkinan ada efek sampingnya juga Bu. Untuk suntik KB itu 3 bulan keluar darah semacam head kayak sedikit-sedikit. Bagaimana Bu? Ibu mau memilih kontrasepsi apa? Saya mau pilih kontrasepsi yang 3 bulan saja Bu. Ya baik Bu, mau pakai sekarang? Iya Ibu. Ya baik Bu.
Nanti setelah 3 bulan Ibu boleh datang lagi ke sini untuk menggunakan kontrasepsi selanjutnya. Nanti saya akan kasih jadwal untuk kunjungan selanjutnya. Bagaimana Ibu sudah mengerti? Ya, Ibu sudah mengerti. Apa yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas, Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Teti. Kebetulan saya berjaga pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa? Kira, Bu. Kira. Umur Ibu? 22 tahun. Alamat Ibu? Tasikmalaya, Bu. Tempat tanggal lahir? Tanggal lahir tanggal 26 bulan 1 1999 ya. Untuk keluhannya apa ya Bu yang dirasakan untuk saat ini? Jadi gini, Bu, saya sering buang air kecil ya, Bu. Jadi setiap hari itu lebih dari 5 kali, Bu. Ya baik Bu. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu untuk menjelaskan VCT ya. VCT, apakah Ibu tahu itu VCT? Tidak, Bu. Nah, jadi VCT itu merupakan tes yang dilakukan dengan sukarela agar mengetahui apakah seseorang memiliki HIV/AIDS atau tidak. Tujuan dilakukan VCT itu untuk memiliki peranan penting dalam pencegahan, perawatan, dan pengobatan terhadap HIV. VCT itu ada 3 tahap. Yang pertama konseling, yang kedua pretest, yang ketiga yaitu sekarang kita lakukan konseling itu, dan yang terakhir itu pasca tes. Lalu apakah alasan Ibu untuk melakukan konseling pada pertemuan ini? Jadi gini, Bu, saya sudah 7 hari mengalami batuk pilek, demam, dan selama itu gak sembuh-sembuh, Bu. Jadi saya khawatir terjadi apa-apa kepada saya. Jadi saya memutuskan untuk konseling kepada Ibu. Oh baik Bu, jadi Ibu khawatir ya terhadap keadaan Ibu saat ini. Dilihat dari gejala Ibu tadi kan keluar masuk WC dan ada demam juga, batuk ya. Nah dari gejala itu sama dengan gejala HIV/AIDS. Sekarang ada yang dirasakan selain tadi Bu yang sudah Ibu jelaskan? Untuk saat ini tidak ada keluhan lagi, Bu. Ya baik, untuk lebih tahu sehari-hari Ibu itu apa Bu? Jadi gini, Bu, saya lulusan dari SMA ya, Bu, sudah tidak masih bekerja. Tapi memang pada saat itu saya suka bermain dengan teman-teman saya, Bu. Jadi suka nongkrong, dan juga saya pernah berhubungan seksual juga ya, Bu, bergonta-ganti pasangan seperti itu, Bu. Oh jadi beberapa faktor ya Bu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjangkitnya HIV/AIDS pada seseorang, yaitu yang disebabkan oleh virus human disease, yang mana virus ini akan menyerang sel Sibisorvi. Ini merupakan salah satu sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan penyakit. Nah, sedangkan untuk AIDS-nya yaitu sekumpulan gejala berat yang disebabkan oleh penurunan imun. Selain itu juga ada beberapa faktor lain seperti melakukan seks gonta-ganti pasangan atau free sex. Menggunakan jarum suntik itu juga bisa terkonfirmasi, yang terkonfirmasi HIV/AIDS, jadi Ibu akan tertular baik itu cairan tubuh atau darah. Lalu bagaimana, Bu, apakah saya positif HIV? Untuk mengetahui dengan pasti Ibu terjangkit positif atau tidaknya, dilakukan terlebih dahulu tes. Tes tersebut dilakukan 2 tahap. Yang pertama yaitu dengan screening, dan yang kemungkinan hasilnya normal atau tidak. Jika hasilnya normal, Ibu tidak perlu melakukan tes selanjutnya. Apakah saya bisa sembuh, Bu? Nah, untuk saat ini kan HIV itu belum ditemukan obatnya ya. Jadi tidak bisa disembuhkan, tapi kita akan mengontrol virus ini dengan mengkonsumsi HIV. Untuk obat HIV ini bisa menekan penyebaran virus HIV pada tubuh, sehingga kemungkinan tidak terjadinya infeksi. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan saat ini, Bu? Nah, menurut saya Ibu bisa melakukan tes seperti yang tadi saya jelaskan agar bisa mengetahui hasilnya.
Jika hasilnya positif, ibu melakukan pengobatan sejak dini agar terdeteksi saat dini. Apakah virus ini bisa menular, Bu? Tentu saja, Bu, virus ini akan menular. Penularannya yaitu melalui cairan kelamin, darah, lewat ASI ibu yang positif. Nah, semisal ibu sedang hamil, terjangkit positif HIV, bayi yang di dalam kandungan ibu itu bisa sama terkena HIV juga. Oh iya, Bu, jadi bisa menular juga ya, Bu? Iya, Bu, sekarang lebih baik ibu melakukan pretest terlebih dahulu. Ibu jangan terlalu khawatir atau jangan terlalu takut ya. Pasti banyak orang juga di sana yang banyak melakukan pretest. Ini lebih cepat, lebih baik, pengobatan pun lebih cepat dilakukan. Oh iya, baik Ibu, saya mau melakukan pemeriksaan pretest untuk mengetahui terpapar virus atau tidaknya ya, Bu. Ya benar, Bu, jadi ibu saat ini melakukan tes terlebih dahulu sebelum melakukan tes selanjutnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Ibu, sudah cukup jelas. Ya, Terima kasih ya, Bu. ya sama-sama. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya sudah 3 bulan mengalami haid yang tidak teratur, Bu. Ya, sebelumnya saya akan meminta identitas ibu terlebih dahulu ya. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Nama ibu siapa? Ira, Bu, Umur? 22 tahun. Tempat tanggal lahir? Tasikmalaya, Alamat? tanggal Iya. 26 Ya. bulan 1 99 Alamat ibu sekarang tinggal di mana? di Sukahidang, Bu. Sukahidang. Apakah ibu sudah menikah? Belum, Bu. Belum. Ya baik Bu, tadi ibu telah menjelaskan ya keluhan ibu selama 3 bulan itu haidnya tidak teratur. Nah jadi ada beberapa yang menyebabkan haid itu tidak teratur, yaitu ada gangguan tiroid, sindrom ovarium polikistitik, dan ketidakseimbangannya hormon dan amenorrhea. Amenorrhea itu terjadinya gangguan di dalam saluran itu apa? Kewanitaan ya Bu, reproduksi kewanitaan. Nah jadi saya sekarang mau memberikan terlebih dahulu resep obatnya ya. Nanti ibu bisa ambil di apotek. Nanti kita pantau lagi apakah haidnya sudah teratur atau masih saja tidak teratur ya Bu. Iya, Bu. Apakah ada yang bisa ditanyakan lagi? Sudah, Ibu. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama.